Halo guys, belakangan ini lini masa media sosial kita lagi diacak-acak sama sebuah serial animasi lokal yang niat awalnya tuh buat edukasi religi anak-anak, tapi malah berakhir jadi arena baku hantam argumen para netizen dewasa. Siapa lagi kalau bukan kartun Ibra Berkisah yang bikin heran, bukannya karakter utamanya yang dipuji-puji, warganet malah kompak ngehujat si Ibra dan justru menyembah karakter antagonisnya yang bernama Ho-Ho atau Holando Nugroho. Kok bisa kartun anak Islami malah memicu perdebatan panas soal iman versus logika? Yuk, hari ini kita bedah secara mendalam, panjang, dan lebar rahasia di balik fenomena animasi Ibra yang bikin gagal fokus satu negara ini. Oke, buat kalian yang belum tahu atau kuotanya habis buat nge-scroll drama lain, mari kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Namanya Ibrahim, panggilannya Ibra. Di dalam cerita, dia diposisikan sebagai anak yang tahu banyak soal kisah-kisah Islami zaman dulu. Tapi masalahnya, pembawaan si Ibra ini dinilai netizen sebagai bocah yang ngeselin, hobi menggurui, dan terkesan egois. Netizen bahkan melabeli Ibra sebagai karakter yang punya plot armor super tebal. Kenapa? Karena sekocak apapun tindakannya, plot cerita bakal selalu berpihak ke dia biar dia kelihatan benar di akhir episode. Ditambah lagi ada momen di mana Ibra ngatain Ho-Ho sebagai anak yang FOMO karena ikut-ikutan tren media sosial. Di episode berikutnya malah si Ibra sendiri yang kecanduan main medsos sampai lupa waktu. Kelakuan standar ganda inilah yang bikin netizen geram dan memfokuskan amunisi hujatan mereka ke tokoh utama kita yang satu ini, guys. Dampak dari perdebatan iman versus logika ini meluas kemana-mana, guys. Beberapa kelompok netizen di media sosial bahkan ada yang sampai melabeli kartun ini dengan sebutan ekstrim, mulai dari tuduhan mengajarkan mabuk agama tanpa logika, sampai membawa-bawa nama ormas tertentu di dunia nyata. Padahal kalau kita lihat secara objektif, series animasi buatan Manara Studios ini sama sekali nggak mengatasnamakan golongan manapun. Karakter fiktif kayak Ibra dan Ho-Ho itu sebenarnya adalah cerminan dua sisi manusia yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Ada tipe orang yang terlalu tekstual dalam beragama seperti Ibra, dan ada yang terlalu mengandalkan logika murni sampai melupakan sisi spiritual kayak Ho-Ho. Sayangnya karena dikemas dalam dialog yang agak kaku, penyampaian pesan moralnya malah jadi blunder dan digoreng habis-habisan oleh jari-jari kreatif netizen Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke menu utamanya, Holando Nugroho alias King Ho-Ho. Karakter ini sebenarnya didesain sebagai sosok antagonis yang mewakili anak zaman sekarang, yang kiblatnya ke dunia digital, metaverse, dan hal-hal modern. Tapi plot kartun ini malah menjadi senjata makan tuan bagi sang animator. Di salah satu episode viral, waktu pesantren terancam kebakaran, alih-alih panik nyari air buat madamin api, karakter di sekitar Ibra malah milih buat kumpul dan berdoa minta hujan. Disinilah King Ho-Ho maju dan mengeluarkan argumen yang super logis. Gimana? Udah, kita kembali ke pesantren. Kita berdoa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan untuk kita. Wait. What? Pak Kiai, ini tuh musim kemarau. Udah lama nggak turun hujan. Dan ini api loh. Masa solusinya berdoa sih? Dia bilang, sorry Pak Kiai, ini nonsens. Kuno ketinggalan zaman. Bangsa lain udah mikirin metaverse, kita masih bahas hal ginian. Api kebakaran ya harus dipadamkan, bukan cuma didoain. Kalimat ini langsung dinilai netizen sebagai perwakilan akal sehat. Niatnya bikin Ho-Ho kelihatan jahat karena meremehkan kekuatan doa. Tapi netizen justru mendukung Ho-Ho karena dalam dunia nyata, doa tanpa ikhtiar atau usaha itu namanya zonk, guys. Argumen Ho-Ho ini dianggap terlalu realistis untuk ukuran kartun anak-anak. Kesimpulannya, serial Ibra Berkisah ini sebenarnya punya kualitas visual 3 dimensi yang udah apik banget buat standar animasi lokal. Cuman ya itu, eksekusi naskahnya yang berniat mengedukasi malah berubah jadi panggung debat teologi bagi netizen usia dewasa. Tapi hikmahnya, berkat keributan ini, kartun Ibra jadi viral dan ditonton jutaan orang. Strategi marketing yang tidak disengaja tapi sukses besar. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Apakah kalian termasuk tim sekte pemuja logika King Ho-Ho yang mengutamakan ikhtiar nyata
Atau kalian tim penyabar yang membela Ibra demi kelangsungan plot cerita? Tumpahin semua argumen kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kita bisa ngegandeng drama-drama seru lainnya. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.